Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sophia dengan NIM 857287912 dari UPPJJ Serang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan. Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Makna pilar dalam konteks pendidikan adalah dasar, penyangga, atau tiang utama yang memperkuat dan menopang seluruh proses pendidikan agar dapat berjalan dengan baik. Pilar pendidikan dipahami sebagai landasan penting yang menjadi pedoman dalam membentuk manusia yang berilmu, berkepribadian, dan mampu menjalani kehidupan secara seimbang. Seperti sebuah bangunan yang membutuhkan tiang agar tetap kokoh. Pendidikan juga membutuhkan pilar-pilar yang kuat supaya tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Pilar pendidikan memiliki peranan penting karena pendidikan tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga membentuk sikap, nilai, keterampilan, dan cara berpikir seseorang. Pilar-pilar tersebut juga menjadi pedoman dalam proses belajar agar peserta didik mampu berkembang secara menyeluruh dan baik dari segi intelektual, sosial, emosional maupun moral. Nah, dengan adanya pilar pendidikan, proses pembelajaran tidak berfokus pada hafalan atau penguasaan materi saja, tetapi juga pada pembangunan karakter dan kemampuan hidup peserta didik. Dalam modul 6 BMP Filsafat Ilmu dijelaskan bahwa pendidikan harus mampu membantu manusia belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan sesuatu, belajar untuk hidup bersama orang lain, dan belajar untuk menjadi dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pilar pendidikan menjadi dasar penting dalam membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik saja, tetapi juga memiliki tanggung jawab, sikap sosial yang baik, serta mampu menghadapi kehidupan di masyarakat. Dengan demikian, makna pilar dalam pendidikan adalah sebagai pondasi utama yang menopang seluruh sistem pendidikan agar dapat menghasilkan manusia yang berkembang secara utuh. Pilar-pilar tersebut membantu pendidikan berjalan lebih terarah, seimbang, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tercermin dalam semboyan terkenal yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Semboyan ini menjadi dasar penting dalam dunia pendidikan Indonesia karena menggambarkan bagaimana peran seorang peserta didik dalam membimbing peserta didik. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan kepribadian peserta didik agar berkembang secara utuh. Ingarso Sung Tulodo memiliki arti di depan memberi teladan. Maksudnya, seorang guru atau pendidik harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya. Guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menunjukkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan sopan. Dalam pendidikan, keteladanan sangat penting karena peserta didik cenderung meniru sikap dan perilaku gurunya. Ing Madya Mangunkarso berarti di tengah membangun semangat atau kemauan, artinya ketika berada bersama peserta didik, guru harus mampu membangun motivasi, semangat belajar, dan kreativitas siswa. Guru berperan sebagai pembimbing yang membantu peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru tidak hanya memerintah, tetapi ikut terlibat dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, serta mendorong siswa untuk berkembang. Sedangkan Tutwuri Handayani berarti di belakang memberi dorongan atau dukungan.
Maksudnya, guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai kemampuan dan potensinya, tetapi tetap memberikan arahan dan dukungan dari belakang. Peserta didik didorong agar mandiri, percaya diri, dan mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Guru tetap mengawasi dan membantu ketika peserta didik mengalami kesulitan. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara ini menunjukkan bahwa pendidikan harus bersifat membimbing, memotivasi, dan memerdekakan peserta didik. Guru bukan hanya sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga sebagai teladan, motivator, dan pendukung bagi perkembangan siswa. Filosofi ini masih sangat relevan diterapkan dalam pendidikan Indonesia hingga sekarang. 3. Analisis referensi dan tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Era digital telah mengubah wajah pendidikan, namun filosofi Ki Hajar Dewantara tetap menjadi kompas moral yang krusial. Strategi pendidikan saat ini harus menyelaraskan teknologi dengan 3 pilar utama trilogi pendidikan. Ingarso Sungtulodo, di depan memberi teladan di dunia maya, guru harus menjadi teladan dalam literasi digital. Guru tidak hanya mengajarkan cara menggunakan alat, tetapi juga menunjukkan etika berkomunikasi, cara memverifikasi informasi, anti-hoax, dan menjaga privasi. Keteladanan guru dalam berperilaku di media sosial menjadi kurikulum tersembunyi yang sangat kuat bagi siswa. Ingmadio Mangunkarso, di tengah membangun semangat, pembelajaran daring sering kali menciptakan jarak emosional. Disinilah peran guru untuk hadir di tengah-tengah siswa melalui interaksi yang bermakna, penggunaan elemen gamifikasi, diskusi interaktif, dan umpan balik yang personal dalam learning management system, dalam membangkitkan motivasi siswa yang menurun akibat isolasi mandiri saat belajar. Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Teknologi memberikan akses informasi yang tak terbatas. Guru kini berperan sebagai fasilitator dan kurator. Guru mendorong kemandirian siswa untuk mengeksplorasi minat mereka melalui platform digital, sambil tetap mengawasi dari belakang agar siswa tetap berada pada jalur yang benar dalam memanfaatkan sumber daya digital tersebut. Tantangan kontemporer, meskipun relevan penerapannya menghadapi tantangan nyata seperti kesenjangan digital, tidak semua siswa memiliki perangkat atau akses internet yang setara, degradasi karakter, resiko kecanduan gadget, dan paparan konten negatif yang mengancam empati serta kemampuan sosial media. 4. Refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, ketiga pilar Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani masih sangat relevan untuk mengatasi tantangan pendidikan di era digital dan kurikulum modern seperti kurikulum merdeka. Menghadapi krisis karakter Ingarso Sungtulodo, di tengah derasnya arus informasi dan media sosial, persoalan etika dan karakter menjadi tantangan besar. Pilar ini menekankan bahwa guru bukan sekadar pemberi materi, tetapi harus menjadi teladan nyata dalam perilaku dan integritas guna membentuk moralitas generasi muda. Mendorong kreativitas dan inovasi. Ingmadio Mangunkarso, persoalan saat ini adalah pasifnya siswa dalam pembelajaran. Pilar ini menuntut pendidik untuk berada di tengah-tengah siswa, berperan sebagai motivator yang membangkitkan semangat berkarya dan kolaborasi, sehingga siswa tidak hanya menjadi konsumen teknologi melainkan pencipta yang kritis. Mendukung kemandirian belajar. Tuturi Handayani, untuk menjawab kebutuhan akan personalisasi belajar, pilar ini memosisikan guru sebagai fasilitator. Guru memberikan dorongan dari belakang dan kebebasan bagi siswa untuk membangun potensi uniknya masing-masing, yang merupakan solusi atas sistem pendidikan lama yang cenderung kaku dan menyeragamkan. Kemampuan siswa.
Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.